Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Web Artisan 101. Di sini kita biasa berbagi info seputar dunia web development dan khususnya di Laravel. Jadi di pembahasan video kali ini kita akan membahas part kedua dari tutorial Laravel untuk proses CRUD data. Di tahapan kedua ini kita akan membahas mengenai struktur direktori dari project Laravel. Nah, di sini pembahasan ini saya harap bisa menjadi pemahaman awal bagi teman-teman, khususnya teman-teman yang baru mengenai Laravel ini, untuk dapat mengikuti tutorial selanjutnya dengan lebih baik. Jadi, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan apabila ada pertanyaan, silakan untuk langsung saja komen di kolom komentar. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke project Laravel kita. Nah, oh ya, sebelum kita mulai pembahasan untuk struktur directory project Laravel, pertama-tama saya ingin memperkenalkan untuk beberapa extension yang nantinya akan membantu dalam kita membangun project Laravel kita. Ada dua setidaknya di sini yang bisa teman-teman download terlebih dahulu, yaitu Laravel eh, Laravel Blade Snippet. Laravel Blade Snippet bisa di-download terlebih dahulu. Kemudian juga cukup berguna adalah ini, PHP Namespace Resolver. Jadi untuk PHP Namespace Resolver ini kegunaannya nanti apabila kita sudah memiliki banyak kelas, kita tidak perlu menuliskan path dari kelas itu secara manual, tapi kita bisa langsung klik kanan dan untuk namanya langsung tercantum. Untuk Laravel Batch Snippet ini sendiri nanti berguna untuk di view-nya. Jadi di view kita akan banyak shortcut key yang akan memudahkan kita dalam membangun project kita. Kita aja, langsung saja mungkin kita membahas struktur project Laravelnya. Jadi mungkin untuk struktur yang akan dibahas di sini tidak semuanya secara detail, tetapi hanya struktur-struktur yang akan berguna atau akan kita gunakan di project pembuatan CRUD ini. Jadi mungkin struktur direkturnya akan kita bahas yang bagian pentingnya saja, dan untuk yang bagian tidak digunakan dalam proyek ini akan kita bahas singkat saja. Dan juga nanti juga kita akan mencoba membahas struktur kodenya sendiri dari beberapa kelas atau directory di project Laravel ini. Jadi langsung saja. Kalau teman-teman lihat di sini Laravel terdiri dari beberapa directory bawaan. Di saat kita sudah meng-create project, dia akan mendownload banyak folder dan juga banyak file. Eh, yang pastinya mereka ini saling berhubungan untuk membangun project kita. Nah, jadi yang pertama, untuk di apps ini, kegunaan utama dari directory app ini adalah dia menyimpan logic semua project Laravel kita. Hampir semua project Laravel kita disimpan di app. Nah, ini untuk bagian lebih detailnya nanti akan kita bahas. Sekalian kita membahas struktur kodenya. Kemudian untuk di Bootstrap ini sendiri, ini tidak akan banyak kita singgung atau tidak akan banyak kita otak-atik, karena dia ini sendiri berfungsi untuk ini ya, inisialisasi awal project kita. Jadi dia sudah bisa dikatakan dia sudah bentuknya default, jadi tidak perlu kita banyak otak-atik. Kemudian di config, directory config ini terdiri dari konfigurasi project Laravel kita. Eh, Sebagai contoh beberapa hal yang termasuk dalam config ini seperti time zone. Apabila kita ingin mengatur time zone default dari project kita, kita bisa mengaturnya di sini. Kemudian apabila kita ingin mengatur misalnya bahasa default dari project kita juga bisa mengaturnya di sini, dan banyak hal yang lagi. Dan dari mailnya, dan dari autorisasi yang berkaitan dengan konfigurasi dasarnya. Semuanya bisa kita temukan di sini dan bisa kita edit di sini untuk config. Kemudian database, seperti namanya, database akan banyak berfungsi saat kita berinteraksi dengan database project kita. Dan juga nanti salah satu yang akan kita bahas, jadi nanti untuk pembahasan lebih detailnya mungkin nanti.
Kemudian public. Nah, public ini bisa dikatakan folder pintu masuk ke project kita. Jadi di sini nanti teman-teman biasanya akan menyimpan aset-aset project seperti gambar, kemudian mungkin file-file, PDF, dan lain-lain. Mungkin juga CSS atau JavaScript bisa teman-teman simpan di sini. Kemudian kenapa ini folder ini dikatakan sebagai pintu masuknya, karena project ini bisa ditemukan langsung di URL. Jadi kalau kita masukkan URL tertentu, dia akan bisa langsung masuk ke publiknya. Sedangkan untuk yang lain tidak bisa diakses melalui URL. Jadi itu kenapa disebut pintu masuk untuk ke project Laravel kita. Kemudian folder selanjutnya adalah resource. Resource ini sebenarnya sama. Dia bisa di dalam bisa terdapat CSS, kemudian JavaScript dan gambar. Perbedaannya dengan public adalah untuk di resource ini dia masih dalam, nantinya akan harus kita minifikasi dulu atau harus kita format terlebih dahulu untuk dapat kita gunakan di public. Jadi bisa dibilang ini pre-productionnya kita simpan di sini, productionnya kita simpan di public. Atau teman-teman mau langsung simpan di public juga tidak masalah. Gitu. Kemudian juga di resource ada folder yang tidak kalah penting, itu adalah view. View ini merupakan tempat kita menyimpan HTML atau view-nya atau tampilan project kita. Jadi seperti kalau kita lihat di sini kita sudah serve ya, version serve, dan coba kita buka localhost. Nah, ini disebut view. Jadi ini merupakan dibentuk dari file HTML dan ini merupakan view-nya dari project kita. Jadi untuk mengedit view-nya segala macam nanti kita bisa di folder view. Itu kemudian saya adalah route. Route ini merupakan tempat kita mengatur navigasi dari project kita. Jadi di sini ada 4, ada API, channel, console, dan web. API ini kita gunakan apabila route tersebut kita khususkan bisa dipanggil dari aplikasi eksternal, itu kita taruh di API. Sedangkan web ini merupakan route atau navigasi khusus internal project kita. Jadi misalnya dari kita mau navigasi dari satu halaman ke halaman lain, itu kita simpan di bagian web. Ini juga yang nanti akan kita bahas lebih detail, jadi mungkin untuk pembahasannya nanti. Dan storage ini seperti namanya juga dia menyimpan seperti gudang ya. Jadi di dalamnya ada lognya, kemudian ada cache-nya, ada session, dan lain-lain di sini. Untuk di project root ini kita tidak akan terlalu banyak menggunakan directory storage. Kemudian directory test ini adalah tempat kita melakukan testing dari project kita. Jadi kita akan memasukkan logic di dalamnya. Tapi mungkin di project kita tidak akan menggunakan tes, tapi agar untuk teman-teman sekedar tahu saja. Tes ini kita masukkan logic, nanti untuk returnnya atau hasilnya merupakan error atau tidak, atau berfungsi seperti itu. Kalau berfungsi berarti tidak masalah, berarti kalau error berarti kita perlu melakukan perbaikan dari project kita. Untuk intinya seperti itu. Tapi untuk di project Laravel Crude ini kita tidak akan menggunakan tes. Jadi untuk pembahasannya secara singkat seperti itu saja. Kemudian vendor. Vendor ini merupakan tempat kita menyimpan apabila kita menggunakan library dari luar. Sini ada library yang sudah default bawaan dari Project Laravel. Dan apabila teman-teman menggunakan library lain, misalnya payment gateway atau misalnya cek tarif dari JNT atau dari penyedia penyedia kurir lain-lainnya, teman-teman nanti download akan disimpan di dalam vendor. Itu sudah otomatis. Tapi di Project Laravel ini kita tidak sampai ke sana. Kemudian untuk file-file di sini sebagian besar merupakan semacam version control seperti composer JSON, composer log. Ini adalah version control untuk dari komposernya. Ini jadi paket library apa saja yang kita gunakan, misalnya ini ada beberapa, kita ada version controlnya di sini. Jadi misal terkadang kalau misalnya kita menggunakan library yang tidak sesuai dengan version bawaan kita, dia akan menimbulkan error. Nah itu di sini sebenarnya. Sama composer log juga begitu, kurang lebih fungsinya. Kemudian di sini ada Fight Fit Config.js, ini merupakan salah satu tools untuk minifikasi.
yang tadi saya bilang di resource ini. Minifikasi adalah proses, jadi misal kita mempunyai CSS. CSS ini nanti akan dibuat dalam bentuk, di sini nggak ada isinya. Ini nggak ada isinya ya. Jadi intinya dia akan dipadatkan, jadi susah dibaca oleh orang lain seperti itu. Jadi dipadatkan atau diminifikasi akan dirubah oleh sistem sehingga akan lebih simpel kodenya. Mungkin yang tadinya berupa kata-kata akan diganti menjadi huruf, misalnya A, B, C, D, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian hal yang bertanya adalah env. Di env ini kita menyimpan variabel environment. Jadi variabel yang sifatnya global atau environment biasanya kita akan simpan di sini. Nanti akan kita bahas sedikit di sini. Oke, langsung saja. Kita bahas lebih detail lagi untuk bagian app. Nah, jadi di app ini dia terdiri beberapa subfolder lagi. Di sini akan kita bahas adalah di bagian HTTP-nya saja, karena untuk yang ini tidak akan kita gunakan di project root ini. Nah, di HTTP ini, HTTP dan model, mungkin nanti kita akan gunakan model juga. Jadi di HTTP ini kita punya lagi subfolder control dan middleware. Nah, di control dan middleware. Jadi controller itu apa? Controller kita buka saja. Jadi di sini dia struktur kodenya merupakan bentuknya adalah object oriented, object oriented gitu ya. Jadi pertama-tama di sini kita harus mengimport kelas lain yang kita gunakan. Misal kita mengimport dari folder lain, fungsinya kita import terlebih dahulu. Kemudian di sini kita mendefinisikan nama atau nama kelas di file ini. Kemudian setelah itu di sini kita akan mendefinisikan fungsi-fungsinya, gitu. Nah, jadi seperti tadi dikatakan, jadi di app ini dia sebagian besar menyimpan logik dari project Laravel kita, dan terutama itu adalah di controller. Bagaimana cara kita membuat controller? Teman-teman bisa membuat controller dengan perintah sebagai berikut. Kita lihat ya. Jadi di sini belum ada controller apa-apa. Jadi misal kita di sini mau membuat controller baru, yaitu misalnya user controller. Teman-teman tinggal memasukkan kode PHP, ini bawaan dari Laravel. Controller. Kemudian nama controllernya apa? Jadi kita membuat user controller, tinggal kita tulis user controller. Klik enter, dia akan membuat. Nah, di sini otomatis terbuat controller baru, user controller. Nah, seperti tadi yang saya katakan, dia akan langsung membentuk struktur kode seperti ini. Jadi dia akan pertama mendefinisikan namespace-nya, kemudian mengimport kelas-kelas lain yang digunakan, kemudian mendefinisikan kelas yang ada di file ini, kemudian di dalamnya baru kita tulis fungsi-fungsinya yang ada di dalam controller tersebut. Bagaimana cara kita mendefinisikan fungsi? Bisa dengan cara sebagai berikut. Public function. Kemudian nama fungsinya apa? Misalnya kita membuat fungsi dengan nama index, dan kurung buka kurung tutup. Dia kita buat lagi kurung perawal. Ini teman-teman bisa memasukkan fungsinya. Misal dengan fungsi ini kita akan memasukkan dalam bahasa PHP. Teman-teman saya harapkan sudah memiliki basic pengetahuan tentang PHP. Nah, sehingga teman-teman tidak terlalu bingung untuk mengikutinya. Jadi bisa kita misalnya langsung membuat membuat logic, misal tulisan variabel word isinya semisal halo, kita bisa buat seperti itu. Kemudian langsung kita harus nggak harus sih, tapi sebagian besar fungsi memiliki return dan word. Kurang lebih seperti itu cara mengisinya. Itu untuk bagian controller. Kemudian untuk bagian middleware ini merupakan bisa dibilang semacam eh, pengecekan. Jadi
biasanya kita menggunakan middleware ini untuk mengecek misal ada authenticate di sini. Di sini kita tidak akan membahas banyak karena di CRUD ini kita tidak akan menggunakannya, tapi cuma agar teman-teman tahu fungsinya. Jadi dia pertama akan melakukan pengecekan. Semisal kita di sini memberikan pengecekan login, gitu ya. Nah, kalau dia tidak login, maka dia harus masuk ke root login terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan bisa mengakses halaman tersebut, kurang lebih seperti itu. Itu untuk HTTP. Ini jadi kita hanya membahas singkat saja, kita tidak membahas detail. Untuk pembahasan detailnya akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi tujuan dari video ini adalah agar teman-teman memiliki pengetahuan dasar, pengetahuan sebelumnya bagaimana kerjanya dari proyek Laravel ini. Gitu ya. Kemudian di sini yang penting lagi adalah model. Jadi model ini bisa dikatakan dia merupakan perwakilan dari database semacam itu. Jadi dia bisa berhubungan langsung dengan database kita. Bagaimana cara membuat model? Bisa dengan cara seperti berikut. Karena di sini user sudah ada, misalnya kita buat model lain, yaitu model siswa. Jadi, ini model siswa. Itu dia akan membuat model baru, yaitu model siswa. Jadi, apa sih fungsi dari model? Seperti saya katakan tadi, pada umumnya apabila kita menggunakan model di Laravel, kita akan mendefinisikan model ini dengan tabel atau database tabel tertentu pada database sehingga kita bisa mudah untuk memanggil tabel tersebut, data-data pada tabel tersebut di project kita. Itu caranya bisa dengan teman-teman di sini mendefinisikan nama tabelnya, misalnya protected, misalnya nama tabelnya siswa tabel. Ini kita belum membahas tentang database, tapi nanti teman-teman bisa bisa melihat ulang dari sini saat kita sudah membahas database, gitu ya. Nah, dengan kita mendefinisikan sebagai berikut, maka otomatis model ini sudah terhubung dengan tabel di database kita, dengan siswa, dengan tabel dengan nama siswa tabel seperti itu. Ada cara lain yang lebih mudah, yaitu kita membuat model ini sekaligus dengan kita membuat tabelnya atau membuat database-nya dengan cara seperti ini. Artisan bisa kita buat siswa lengkap misal atau siswi misalnya kita buat itu, kita tambah parameter lain itu m ini merupakan parameter migration yang artinya kita akan sekaligus membuat tabel sini ya. Ini dia akan membuat tabel di sini. Jadi teman-teman bisa langsung mendefinisikan tabelnya di sini. Nah, kalau misalnya kita membuat dengan cara yang awal, maka saat kita mendefinisikan tabel siswa tabel, teman-teman harus membuat tabel baru secara manual di phpMyAdmin atau di database apa saja yang teman-teman gunakan. Pada umumnya kita menggunakan phpMyAdmin. Nah, di sana teman-teman harus membuat tabel baru, terus kemudian semuanya dari awal, itu baru teman-teman hubungkan dengan model siswa ini. Apabila teman-teman menggunakan cara kedua, dia akan otomatis juga membuat migration. Migration ini merupakan inisiasi tabel atau inisiasi database dari project Laravel kita. Sini, contohnya sebagai berikut. Ini juga merupakan bentuk struktur kodenya adalah object oriented. Jadi sama dia akan mengimport terlebih dahulu kelas-kelas yang dia gunakan. Kemudian dia akan langsung mereturn. Jadi returnnya langsung di sini, return migration. Ini semuanya sudah default. Untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi ini untuk teman-teman pemahaman awalnya dulu terlebih dahulu. Dan juga di model teman-teman nanti bisa mendefinisikan hubungan, relationship misalnya
siswa has many atau misalnya many to many atau has one atau one to many atau dan lain-lainnya atau one to one dan lain-lain. Itu bisa lewat kelas model ya. Oke, untuk pembahasan secara singkat mengenai folder directory app dan juga database. Selanjutnya kita akan membahas di bagian resource, terutama di bagian view. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini isinya merupakan HTML. Teman-teman lihat. Dan di sini ada blade PHP. Jadi dia bukan .html tapi .blade.php. Karena ini merupakan default format HTML yang ada di project Laravel. Jadi kita langsung ganti saja blade PHP. Dengan menggunakan PHP kita juga bisa menggunakan banyak banyak fungsi default, fungsi bawaan. Misalnya kita menggunakan if, di sini tinggal kita add if, itu hanya ada di Blade, tidak ada di HTML pada umumnya. Add out, add else. Nah, ini untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Tapi ini cuma agar teman-teman tahu saja terlebih dahulu. Gitu. Kemudian folder selanjutnya yang akan kita bahas lebih detail adalah folder load. Kita lihat di sini. Di sini bentuknya dia bukan merupakan objek oriented, tapi dia fungsi PHP pada umumnya saja. Jadi pertama-tama kita import terlebih dahulu kelas yang akan kita gunakan. Kemudian dia langsung mendefinisikan saja root get. Di sini, kalau teman-teman lihat, root ini merupakan kelas. Di sini sudah kita import terlebih dahulu. Dan kelas ini sudah default atau sudah ada sebelumnya dari Laravel. Jadi kita tinggal menggunakan saja. Nah, di sini root get. Get ini apa? Get ini merupakan metode. Jadi selain get itu ada beberapa metode lain seperti misalnya post, kemudian put, kemudian patch, kemudian delete. Apa saja kegunaan-kegunaannya dan masih banyak lain lagi, tapi yang akan kita gunakan seringnya adalah 5 ini saja. Get itu merupakan root. Apabila kita ingin root itu hanya menampilkan view, atau yang menampilkan view saja, maka kita menggunakan get. Nah, apabila kita ingin rute itu saat kita pindah ke kita menavigasi halaman kita ke misalnya kita navigasi, kita routing dan kita ingin mengirimkan data-data di dalamnya, kita menggunakan post. Dan juga post ini pada umumnya digunakan apabila data-data tersebut nantinya digunakan untuk membuat data baru, itu kita gunakan post. Sama halnya dengan post, put, dan patch ini juga mengharuskan kita untuk mengirimkan data dengan root tersebut. Tapi put dan patch ini digunakan untuk mengedit. Jadi kalau yang post tadi dia membuat data baru, put dan patch ini digunakan untuk mengedit data yang sudah ada. Nah, untuk delete seperti namanya digunakan untuk mendelete data yang sudah ada. Jadi untuk cara membuatnya kita tidak menggunakan dari terminal tapi langsung saja kita buat di root kemudian get post dan lain-lainnya, kemudian kurung. Nah, di sini kita definisikan URL-nya. Jadi ini merupakan URL. Misalnya kita mendefinisikan URL-nya halo. Maka nanti saat user ingin membuka sini kita coba dulu. Kita selesaikan dulu misalnya. Halo. Kemudian dengan user mengklik URL halo ini, apa yang akan user dapatkan? Nanti kita gunakan di sini function. Ini format pengirimnya. Return. Jadi saat user request di sini halo, oh maaf ini kita kurang tanda jadi koma. Nah, user akan mendapatkan halo. Itu untuk penjelasan secara singkatnya. Dan untuk
resume semuanya, bagaimana cara kita membuat satu view, misal dalam Laravel adalah sebagai berikut. Oh ya, selain kita bisa langsung mendefinisikan fungsi di sini, kita bisa juga routing ini menggunakan controller. Jadi misalnya root ya, hai. Di sini kita menggunakan controller. Misalkan kita sudah buat user controller, kita buat user controller. Kita ketikkan fungsinya. Misal di controller itu nanti kita memanggil fungsi apa. Misalnya di sini kita membuat fungsi, tadi kita membuat fungsi index, jadi kita tuliskan index, gitu. Kemudian yang akan terjadi adalah apabila user mengetikkan URL hi, project Laravel kita akan mengarahkan request tersebut ke user controller. Jadi apa saja yang kita tuliskan fungsi atau logic di user controller tersebut, Laravel akan mengembalikannya lagi ke user seperti itu. Jadi untuk contoh sebagai berikut. Karena ini dikirimkan ke user controller, kita masuk ke user controller untuk mendefinisikan apa yang akan didapatkan oleh user dari user controller fungsi index, dari fungsi index. Saya kita tulis saja di sini word hello gitu ya, fungsinya. Ini fungsi sederhana saja, word hello. Kemudian semisal kita ingin memberikan user view dari resource tadi, kita akan setelah user meminta URL hi, kita kirimkan lagi dari fungsi controller ini, yaitu view yang akan kita buat nanti. Kita tinggal return di sini. Caranya adalah return view. Kita buat di sini nama view-nya adalah hi tanpa .php, jadi hanya hi saja. Dan apabila kita ingin mengirimkan word variabel dari controller ini, kita bisa menggunakan fungsi berikut. Kita klik command dan compact. Compact ini dia harus mengirimkan variabel sesuai namanya. Jadi karena kita nama variabelnya word, di sini kita harus menuliskan juga word gitu. Karena dia controller ini melemparkan ke view high, sekarang kita harus membuat view high. Kita belum punya, jadi kita buat dulu. Nama view-nya adalah hi.php. Nah, di sini apa isinya? Ini adalah dalam format HTML. Nah, seperti tadi yang sudah saya katakan di awal, teman-teman akan memiliki banyak kemudahan dalam menginstal extension Laravel Blade Snippet. Di sini kita bisa mendefinisikan membuat struktur HTML hanya dengan menggunakan shortcut HTML 5 enter. Nah, dia akan langsung membuat struktur HTML lengkap di sini. Nah, tinggal kita tulis di sini badinya. Misal kita mau membuat tulisan hai, nanti dia akan hai misalnya di sini. Oh, kita ganti misalnya di user controller kita ganti nama kita ganti web artisan, dan kita masukkan variabel tersebut di HTML kita dengan cara, jadi kalau kita mau menggunakan kontrol yang dikirimkan di compact ini, kita bisa menggunakannya dengan cara sebagai berikut. Double kurung kurawal, dan teman-teman tuliskan nama kontrolnya. Nah, tadi nama kontrolnya adalah, karena ini sini nama, ini ganti juga nama. Nama kontrolnya adalah nama. Nah, kita coba loading lagi. Sekarang requestnya dengan nama hi. Oh maaf, kita belum di bisa kontrol di sini. Maaf. Jadi di root itu kita belum mendefinisikan siapa. Nah, ini salah satu kesalahannya. Nah, kita belum ada class di sini. Jadi sama tadi untuk extension yang PHP root recognition, tinggal klik kanan dan
klik kanan, kemudian import class. Dia akan otomatis di sini mendefinisikan isi tutorial tanpa kita menuliskan petnya secara otomatis. Dan kita ulangi. Nah, di sini web archive web archive 101. Yaitu untuk eh, tutorial singkat mengenai struktur project struktur tadi dari project Laravel. Saya harap tutorial singkat ini dapat memberikan pemahaman awal bagi teman-teman untuk project code yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi apabila di tutorial ini masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman memiliki masukan, bagaimana yang harus dikembangkan dan bagaimana yang harus yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti tutorial ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.